Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas kisah cinta terlarang Arjuna dengan Wrusali, istri Karna. Loh kok bisa? Apakah Arjuna belum tahu Wrusali sudah menikah? Wah gawat ini kalau Wrusali terlena, lupa diri. Sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tak tayang di serial Mahabharata Antik di Star Plus. Mari kita lanjutkan. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Hanya emosi pecinta sejati yang bisa menggambarkan cinta. Cinta terlarang sempat terjadi di serial Mahabharata dan terpisah karena status. Salah satu kisah cinta yang hebat adalah kisah Arjuna, pahlawan terbesar yang lahir di era Mahabharata, dan Wrusali, seorang wanita yang memiliki hati emas tetapi menikah dengan Raja Anggakarna yang memihak orang yang jahat. Pertemuan pertama Arjuna dan Wrusali adalah sebelum berdirinya Indraprastha, ketika Arjuna berada di pengasingan. Wrusali sudah menikah pada waktu itu. Setelah menikah, Wrusali ingin menghabiskan waktu menikmati keindahan alam. Akan tetapi, suaminya Karna adalah pelayan Duryodhana, sehingga dia mengirim istrinya bersama dengan beberapa tentara suruhannya ke hutan. Nah, suatu hari ketika Wrusali sedang berkeliaran di hutan dengan penjaga keamanannya, beberapa perampok mencoba menculiknya. Penjaga keamanannya mencoba yang terbaik untuk melindungi Wrusali, tetapi perampok dengan mudah mengalahkannya. Kemudian dia mulai berteriak minta tolong. Arjuna berada di hutan yang sama pada waktu itu dan dia mendengar suara Wrusali. Dia segera mencapai tempat di mana Wrusali memohon pertolongan dan segera menghajar para perampok itu. Beberapa perampok dipenuhi dengan nafsu setelah melihat keindahan Wrusali, sehingga mereka memutuskan ingin memperkosanya. Seorang perampok bergerak maju untuk menganiayanya. Akan tetapi, sebelum perampok melakukan aksi bejatnya, Arjuna berhasil melumpuhkannya. Arjuna memeluk Wrusali yang sedang ketakutan, dan dia juga menghibur Wrusali yang menangis sangat keras. Wrusali sangat terpesona oleh Arjuna saat itu. Untuk sesaat dia bahkan lupa bahwa dirinya telah menikah dan mulai memimpikan masa depannya bersama Arjuna. Wrusali bertanya tentang identitasnya dan Arjuna menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia adalah putra Pandu dan Kunti. Wrusali berterima kasih kepada Arjuna karena telah menyelamatkannya dan Arjuna menjawab bahwa itu adalah tugas setiap kesatria untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Nah, setelah itu Arjuna pergi dari tempat itu dan Wrusali juga meninggalkan lokasi itu. Keesokan harinya, Arjuna melihat Wrusali mandi di sebuah danau. Dia sangat terpesona oleh kecantikannya. Dia juga turun ke danau dan menceritakan perasaannya ke Wrusali. Wrusali juga membalas perasaan yang sama sehingga mereka saling berpelukan penuh gairah. Saat Arjuna ingin mencium Wrusali, Wrusali mengingat pernikahannya dengan Karna dan mendorong Arjuna kala itu. Arjuna terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu dan bertanya kepada Wrusali mengapa dia mendorongnya. Wrusali mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menikah dengan orang lain dan tidak bisa mengkhianati suaminya. Ketika Arjuna menanyakan nama suaminya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia menikah dengan Raja Anggakarna. Setelah mengetahui hal ini, Arjuna meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Wrusali yang dalam keadaan terkejut. Setelah sampai di rumahnya, Wrusali mengetahui bahwa Arjuna yang ia temui dan menolongnya, bahkan jatuh cinta dengannya, tidak lain adalah saingan berat suaminya, Karna. Namun hari demi hari setelah mendengar perbuatan kepahlawanan Arjuna yang baik, cinta Wrusali semakin kuat. Tetapi dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang perasaannya terhadap Arjuna.
Bahkan suaminya sendiri pun tidak mengetahuinya. Yang jelas, Rusali sangat mencintai Arjuna. Bermula saat Arjuna berhasil membunuh Jayadrata berkat bantuan Basudewa Krishna yang menutupi matahari dengan cakra sudarsananya. Hal tersebut dirasa Kurawa telah dicurangi. Untuk itu, Duryodhana dan sekutunya merencanakan melakukan penyerangan di malam hari. Sangat jelas kalau dilihat dari aturan, tidak boleh perang di malam hari. Kurawa melakukan penyerbuan ke kemah Pandawa dengan menggunakan bola api raksasa. Kemah Pandawa dalam sekejap terbakar. Kubu Pandawa akhirnya bersiap-siap melakukan serangan balik. Bima berhasil menekan balik musuh dengan berhasil membunuh banyak dari saudara Duryodhana. Merasa terdesak, Sakuni akhirnya memanggil temannya dari bangsa raksasa untuk membantu menghancurkan pasukan Pandawa. Saat kemunculan raksasa itu telah banyak menghancurkan pasukan Pandawa, Arjuna kala itu merasa tak terima dan ingin menggunakan senjata saktinya. Namun Basudewa Krishna menyarankan untuk tidak melakukan hal itu karena hal itu akan sia-sia belaka. Satu-satunya jalan adalah raksasa harus dilawan juga dari bangsa raksasa. Nah, selanjutnya saat raksasa itu ingin menyerang Bima, Krishna langsung mendekati Bima dan menyarankan untuk memanggil Gatotkaca untuk menghadapi raksasa itu. Tanpa berpikir panjang, Bima memanggil putranya dan dalam sekejap Gatotkaca muncul dalam medan tempur sembari memberi hormat. Bima memerintahkan Gatotkaca untuk menyerang raksasa itu. Dalam waktu yang tidak begitu lama, raksasa panggilan Sakuni dengan mudah dikalahkan dengan menyundulnya hingga terkapar dan menjadi abu. Gatotkaca selanjutnya melancarkan serangan ke kubu Kurawa dan ingin menangkap Duryodhana. Saat Duryodhana berhasil ditangkap dan sudah berada dalam genggamannya, Raja Karna datang ingin membebaskannya. Namun dengan senjata biasa bagi Gatotkaca tidak mempan. Akhirnya tak ada pilihan lain lagi karena memanggil senjata sakti pemberian Dewa Indra yakni Konta. Senjata inilah yang berhasil membunuh Gatotkaca. Di detik-detik akhir kematiannya, Gatotkaca mengembangkan lagi badannya dan menjatuhkan ke pasukan.